أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari, kajian fikih ibadah praktis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tutorial pelaksanaan wudu yang biasa, kalau istilah saya manual. Dan kemudian kita berusaha untuk mempraktekkan bagaimana kita berwudu dengan air 1 mud atau kurang lebih 1 gelas ini. Bagaimana kita melaksanakannya, istilah saya wudu minimalis. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita berwudu sebagai syarat untuk sahnya salat kita. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain." Hai orang-orang beriman, apabila kalian ingin melaksanakan salat atau berdiri untuk melaksanakan salat, maka hendaklah kalian mencuci wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga ke siku, dan usaplah kepala kalian dan kaki-kaki kalian hingga mata kaki. Jadi saudara, yang pertama yang kita perhatikan adalah batasan-batasan wajah, tangan, kepala, dan kaki. Batasan di ayat ini sangat jelas, iza qumtum ila sholat, itu berarti bukan hanya ingin sholat aja berwudu, tapi sebelum melaksanakan sholat sudah berwudu. Maka kita mencuci wajah. Wajah itu batasannya mulai ubun-ubun atau bulu-bulu kecil dari rambut kita ini sampai ke tekukan bawah sini. Itu batasnya. Nah, kemudian antara ini ada daging lebih sedikit dari telinga kita, itu bagian dari wajah, sampai ke sebelah sini. Nah, jadi wajah itu seluruh wilayah ini, sehingga wajib kita cuci sampai wajah ini jangan ada yang tertinggal. Ya. Kemudian tangan. Tangan itu dalam bahasa Arab ini sebut tangan. Oleh karena itu Allah menyebutnya sampai ke siku, supaya jangan ada salah paham. Nanti mengira tangan hanya sekedar sini saja yang dicuci. Nah, jadi Allah sebut apa? Ilal marafiq, sampai ke siku. Nah, dalam prakteknya Nabi SAW melebihi daripada siku supaya jangan ada keraguan-keraguan lagi. Ya, dan ini memiliki keistimewaan atau fadilah. Kemudian mengusap kepala. Kepala ini seluruh rambut yang tumbuh di atas kepala kita itu adalah bagian dari kepala. Kemudian kaki. Kaki itu batasannya mulai jari-jari sampai ke atas mata kaki. 2 mata kaki itu disebut ka'bain. Ya, disebut ka'bain. Nah, kemudian bagaimana prakteknya melaksanakan wudu ini? Disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, sampai sanadnya kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa murid-murid beliau bertanya, "Wahai sahabat Rasulullah, bagaimana Rasulullah melaksanakan wudu?" Lalu beliau tunjukkan kepada kepada murid-murid sidin, kemudian sampai ke kita. Maka tata cara pelaksanaan wudu itu dimulai dari, nah ini kalau kita lihat pelaksanaan sholat, wudu,
tentunya segala sesuatu yang bisa menghalangi kita melaksanakan wudu itu dilepas, ya. Jam tangan, kacamata, kopiah, segala sesuatu yang bisa akan menghalangi maka harus disingkirkan. Jadi kalau perempuan itu menggunakan cat kuku, ya, itu harus dilepas. Jadi tidak boleh ada karena di bawah kuku ini juga bagian daripada tangan. Begitu juga kaki. Di bawah kuku-kuku bawah kaki itu termasuk daripada yang harus dicuci ketika kita berwudu. Nah, biasakan selalu ketika kita berwudu secara manual seperti ini, itu tangan kiri tugasnya membantu tangan kanan untuk melaksanakan wudu. Dimulai daripada ulama fikih menyebutnya niat, ya. Niat. Kalau dalam hadis ini Sayyidina Utsman bin Affan menunjukkan dengan memulai dengan berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur itu caranya tangan kanan, tangan kiri menuangkan ke tangan kanan. Apa arti berkumur-kumur? Artinya memasukkan air ke dalam mulut serta diputar-putar airnya di dalam. Ya, jadi tidak hanya sekadar masuk keluar enggak, tapi masuk terus dikumur-kumurkan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita. Dianjurkan 3 kali. Nah, kemudian istinsyak. Istinsyak artinya memasukkan air ke dalam hidung kita, dan Nabi menganjurkan wabalagh fil istinsyak ila an takuna sha'imah. Usahakan masukkan air ke hidung itu dihirup sekiranya sampai bisa sedalam-dalamnya. Selama Anda tidak berpuasa. Tapi kalau berpuasa hanya di permukaannya saja. Kenapa? Karena khawatir kalau tertelan air. Tapi kalau tidak berpuasa, kita usahakan membersihkan hidung itu sampai ke dalam. Jadi caranya kalau manual seperti ini dengan satu tangan, maka seperti ini. Tapi kalau pakai keran, menggunakan keran, maka tangan kanan memasukkan air, yang membersihkan tangan kiri. Ya, kalau dua tangan, jadi kanan membantu, kiri membersihkan. Setelah istinsyak dan mulai kita membasuh wajah. Kemudian wajah. Perhatikan di Al-Quran bahasanya faghsilu wujuhakum. Apa arti ghasl? Mencuci. Sehingga kita berusaha wajah ini dibasuh, dicuci. Nah, jadi harus digerakkan begini. Jadi sampai kelopak mata kita, di bawah hidung kita. Jangan sampai ada yang tertinggal daripada wilayah atau tadi yang kita sebut wilayah wajah. Yang seringkali yang berbahaya di sebelah sini. Ini bisa ketinggalan nih. Jadi mulailah dengan berwudu seperti ini. Jadi mulai kanan supaya ini kita rasakan. Belah kiri kalau menggunakan 12 tangan, jadi mulai sini. Ini mulai atas, mulai atas. Ini dengan jari-jari 4 ini di sini. Ya. Nah, kemudian yang ini dari belakang kepala, dari belakang telinga di sini. Karena yang di bawah ini bagian daripada pencuci wajah. Nah. Jadi supaya tidak mubazir, air keran itu jangan dibuka terus. Buka sebentar, tutup lagi sambil kita mencuci. Jadi kalau pakai keran jangan dibuka terus. Nanti banyak air yang terbuang. Karena dalam syarat wajah ini harus dicuci. Nah, ini mulai atas ke tengah, kemudian sampai ke sini. Ya, jadi kalau ada di antara jamaah ini yang punya jenggot
tebal, itu kalau tebalnya nggak bisa resap sampai ke dalam sini, ke dalam kulitnya ini, itu disunatkan takhlil. Nah, tapi kalau jenggotnya kayak saya, sedikit, itu harus masuk ke sini. Ya. Nah, jadi harus benar-benar harus menyerap ke kulit saya. Nah, kemudian tangan. Tangan itu afdalnya mulai depan, mulai sini. Kalau kebiasaan kita kasihnya gini. Tidak. Jadi begini. Mengalirkan air artinya begini. Bukan diangkat kayak gini sehingga air mengalir. Mengalirkan, maksud mengalirkan, menggerakkan air ini sampai, nah, jadi mulai sini. Nah, ini takhlil bil asabi'. Ada yang melakukannya mubazir air itu dia gini dulu, baru ke sini. Ya. Tapi dengan protokol COVID-19 sekarang kan seperti itu ya. Nah, kayak ini. Nah, sini, ya lah. Nah, sini, nah baru sini. Gak apa-apa, kita pakai. Itu bagian daripada sunnah takhlil asabi'. Ya. Jadi kalau Anda merasa cucian pertama ini tidak sampai ke siku atau maka harus kita neka. Ya, sampai 3 kali. Nah, kemudian sebelah kiri faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, berarti tetap masih cuci. Ya. Jadi yang bukan airnya yang banyak, tapi ini gerakannya dipastikan bahwa setiap kuku yang kita gunakan ini udah meresap air dalamnya. Ya. Nah, kemudian mengusap kepala. Nah, kalau di Al-Quran wamsahu, mengusap bukan mencuci. Ada anak-anak kita, adik-adik kita tuh kalau dia wudu, ini satu airnya ditupukin kayak gini. Itu namanya mandi. Bukan untuk. Jadi masah itu artinya dengan air sedikit basah aja, basah kepala. Nah, jadi kalau dua nih, saya contohkan dua tangan supaya lebih enak. Nah, gini. Sampai ke tekukan belakang. Kemudian diusap lagi kembali. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salah satu riwayatnya. Ada lagi riwayatnya seperti ini. Jadi mulai tengah dulu ke depan, kemudian balik lagi ke belakang. Ya. Atau dari belakang, lebih praktis dari belakang langsung ke depan. Atau sebelah tangan. Nah. Jadi adik putri mungkin ada tempat wudu yang tidak sendiri-sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu gak dipisahkan, kan agak sulit kan. Kalau jilbabnya dilepas semuanya kan gak baik. Jadi diangkat aja. Gimana cara wudunya? Ya kayak gini tadi. Dari dalam jilbabnya. Nah, nanti satu lagi dari dalam. Ya. Nah, di Al-Quran kita tidak kita perhatikan tidak ada uzun ya, nggak ada telinga kan? Nah, tapi dalam praktek Sayyidina Utsman ada telinga. Jadi telinga itu bisa 1 kali air untuk kepala, 1 kali air untuk telinga. Saya ngambil dulu ini yang pertama. Jadi tangan basah juga, basah dulu, telunjuknya di dalam, bertugas membersihkan seluk-seluk di dalam telinga. Ibu jarinya di luar. Nah, jadi ini ibu jari di luar, kerjanya di luar. Ya. Sekarang ini katanya ada terapi telinga. Jadi sambil diurut-urut telinga ini, itu kalau keran buka terus, main terus air ini banyak air yang terbuang. Ya. Cukup 1 kali dan boleh 3 kali. Nah, jadi sebelah kiri kayak gitu juga. Basah, tangan yang basah, kemudian telunjuk membersihkan di dalam, ibu jarinya di luar.
Ya. Tidak seperti ini. Yang praktisnya. Nah, ini cara pertama. Bisa cara yang kedua, itu kepala langsung ke telinga. Jadi satu kali cucian, satu kali air. Sudah satu kali. Ya. Ini terpaksa harus berdiri. Nah, atau saya duduk sini aja lah, lebih enak. Nah, ini pakai bantuan kawan. Saya contohkan dua lah. Jadi untuk bantuan teman ini. Nah, dia mulai dari sini, dari jari-jari saya. Usahakan airnya jangan banyak. Pelan-pelan aja terus. Terus. Ya, udah. Nah, ini udah terasa seluruh anggota kaki saya sudah masuk, karena ini mata kaki harus masuk. Yang paling berbahaya adalah daerah ini. Ini kadang-kadang bisa nggak kena. Nah, jadi praktisnya gimana? Terima kasih. Ya, sebelah sini saya sendirian. Ya. Nah, praktisnya dari sini, dari jari kita ngambil sunnah takhlil asabi'. Jadi sela-selanya sudah kita isi, kemudian lanjut ini tumit. Yang kadang-kadang jar Nabi wairul lil aqab minan nar. Kadang-kadang kita berwudu di sini. Lalu cucinya di sini. Ketinggalan yang tumit di bawah. Jelas lah. Ini karena di bawah. Lupa ketinggalan, ini berbahaya jar Nabi. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Kenapa? Karena nggak dicuci. Seharusnya begitu selesai diangkat, dicuci di sini. Nah, jadi kalau lebih enak diangkat saja. Jadi di sini tangannya yang ketiga di sini. Ini kita kamera. Nah, sini. Ini tangan ini sini. Jadi yang ini telapak di atas. Ibu jarinya di bawah. Nah, jadi ujungnya di sini. Mulai sini ke sini dipegang gini, terus turun ke bawah. Ibu jari di sini, telapak di atas. Jadi pokoknya ketika berwudu harus merasa seluruh anggota kaki ini sudah tersentuh dengan air, dengan tangan kita merasakan. Kalau dengan air kita tidak merasakan. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'atain, ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berwudu seperti wuduku ini yang dipraktikkan tadi, kemudian salat 2 rakaat, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah tata cara wudu yang insyaallah kita akan praktek setelah ini. Allahu a'lam. Silahkan dibagi satu seorang. Nanti saya kasih aba-aba.